Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Pasangan 1, yang terhormat teman-teman Dewan Guru semuanya, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di UPT Satuan Pendidikan SDN Pasingan 1 dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Rabu tanggal 26 Januari 2022 kita akan melaksanakan sosialisasi yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak Bapak Ahmad SPD CGP Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan di SDN Pasingan 1. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semua, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, mari kita buka bersama dengan bacaan Al-Quran. Al-Hariyah wa ala kulli min sholihat al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Maria Safitri SPD. Kepada beliau disilahkan. Bapak Ibu semua diharap berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 3/4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu Guru diharap duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Juleha SPD MPD. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa
hadirin jemaah yang berbahagia. Bapak Ahmad SPD, JGB Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan yang kami hormati, serta Bapak Ibu Guru SDN Pasiran 1 yang kami hormati. Marilah bersama-sama kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membaga kita. Ada 2 orang guru yang lulus menjadi yang pertama yaitu Bu Nila Rahmi menjadi PP di Kabupaten Pasuruan, yang kedua Bapak Ahmad SPD yang menjadi JGB Angkatan 4. Saya dengan bangga dan akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Bapak Ibu yang lainnya untuk nanti bisa mengikuti jejak Bapak Ibu berdua menjadi JGB ataupun menjadi PP. Kami akan memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, sosialisasi penerapan budaya positif di UPT Satuan Pendidikan SDN Pasiran 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad SPD pada jam 9 WIB secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Dan kami harapkan Bapak Ibu untuk mendengarkannya dengan baik supaya apa nanti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad dapat panjenengan terapkan kepada anak didik kita dan membawa energi positif juga kepada anak didik kita semuanya. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian sosialisasi penerapan budaya positif di UPT Satuan Pendidikan SDN Pasiran 1. Namun sebelumnya, acara ini kita tutup dulu dengan bacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Faisal SPD. Pada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga berdoa mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan untuk disampaikan ke siswa-siswa di kelas masing-masing dari kelas 1 sampai kelas 6. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh Bapak Faisal. Selanjutnya adalah langsung penyampaian sosialisasi penerapan budaya positif di UPT Satuan Pendidikan SDN Pasiran 1 yang akan disampaikan oleh JGB kita Bapak Ahmad SPD. Pada beliau disilahkan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya mencoba untuk mensosialisasikan penerapan budaya positif di
OBT SDN Pasinan 1 ya. Ini mengingat dalam 3 bulan yang kemarin saya mengikuti pelatihan tentang budaya positif melalui daring. Di sini saya mencoba untuk memberikan ilmu yang saya dapatkan, semoga nanti bisa bermanfaat dan bisa kita berjalan secara bersama. Oke, next. Sebelum ke penerapan budaya positif ini, kita harus tahu budaya positif atau ekosistem positif itu seperti apa. Menurut Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, itu kita ambil contoh perbandingannya dengan itu, bahwa seorang pendidik itu diibaratkan sebagai petani, sedangkan untuk peserta didik itu diibaratkan adalah padi yang kita tanam oleh seorang petani. Seorang petani itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidupan tanaman padi dan sebagainya. Di sini Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengingatkan kepada kita sebagai orang pendidik bahwa seorang pendidik itu sebenarnya hanya dapat menuntun perkembangan tumbuh anak. Itu berkebalikan dengan metode tabula rasa, di mana metode tabula rasa itu mengatakan bahwa anak itu lahir seperti kertas kosong, yang sebagai pendidik kita, karena itu kertas kosong, kita itu bisa dapat membentuk kertas kosong itu dengan apa yang kita inginkan. Itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ya. Untuk itu sebagai pendidik kita itu hanya menuntut tumbuh kembangnya anak itu sesuai dengan kodrat mereka, untuk mereka itu menjadi anak yang padi. Terus sekolah itu sendiri merupakan lahannya, di mana lahannya sekolah itu kita sebagai guru harus memberikan sekolah yang membuat anak itu bahagia, aman, kreatif, dan juga dapat bertanggung jawab akan apa yang mereka dapatkan. Next, Bu, next. Oleh karena itu, untuk membuat budaya positif di sekolah, kita selama ini melakukan perubahan paradigma. Ya, coba sekarang Anda bayangkan. Coba saya sampai itu di sekitar sana itu ada kertas. Sampai ambil kertas itu, bayangkan kertas itu adalah sesuatu yang berharga. Anda pegang erat-erat di kepala tangan Anda. Terus teman Anda nanti mencoba untuk merayu Anda dengan berbagai cara, dengan sekuat tenaga mereka agar Anda membuka kepalan tangan Anda. Bayangkan yang ada dalam kepalan tangan Anda itu adalah sesuatu yang berharga. Itu sama dengan komitmen Anda. Jadi sesuatu yang sudah komitmen itu kita harus jaga dengan tanggung jawab dan sepenuh hati. Kira-kira teman Anda akan berbagai cara untuk Anda memberikan benda tersebut. Apa yang terjadi? Apakah Anda mau memberi benda yang sampai anggap itu sangat berharga atau tidak? Bagaimana Bapak Ibu? Oh tidak, iya betul. Saya juga seperti itu. Apabila kita sudah berkomitmen untuk melaksanakan apa yang telah kita inginkan, maka paling tidak kita harus konsisten dan membuat sesuatu itu harus dilaksanakan dan diupayakan bisa terlaksana. Next. Oleh itu kita harus merubah paradigma kita, karena selama ini
ada beberapa miskonsepsi dalam teori kontrol atau ilusi kontrol yang ada di sekitar kita. Nah, ilusi kontrol yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Itu kita menganggap bahwa kita tidak dapat mengontrol murid, tetapi pada dasarnya itu kita tidak dapat mengontrol murid seutuhnya. Kita bisa dapat mengontrol itu hanya sementara, tapi nantinya dia akan melakukan suatu tindakan yang berkebalikan. Yang kedua, konsumsi yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengulang karakter. Orang yang selalu dikritik itu akan merasa bahwa dia karakternya akan kuat, tetapi pada dasarnya dia memiliki sesuatu yang akan disampaikan, tapi dia tidak bisa mengeluarkannya karena ada beberapa tekanan. Dan ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak semua teori kontrol yang kita lakukan, penguatan yang positif menurut kita itu bagus menurut mereka. Ada beberapa yang harus kita lakukan dan juga ada beberapa yang harus kita tidak lakukan. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini kita merasa bahwa kita seorang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa anak. Padahal anak juga punya hati. Mereka juga punya keinginan yang harus mereka lakukan. Next book. Oleh karena itu kita harus bisa mengubahnya, ya, mengubah konsumsi tadi dari perubahan paradigma kita yang disebut stimulus respon itu menjadi teori kontrol. Ini ya perbedaannya ya. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi yang seharusnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pandangan setiap orang itu tidaklah sama. Antara kita dengan orang lain itu memiliki pandangan tersendiri. Mereka memiliki dunia tersendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi itu sebenarnya menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Anak melakukan gerakan ini, anak melakukan menggoda temannya, itu sebenarnya memiliki tujuan. Apa tujuan sebenarnya? Mereka itu ingin diperhatikan. Makanya setiap perilaku yang dilakukan oleh orang itu sebenarnya memiliki tujuan. Ya. Terus stimulus respon yang miskonsepsi yang ketiga, orang lain bisa mengontrol kita. Selama ini kita bisa menganggap seperti itu, tetapi sebenarnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri orang lain. Ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita ingin ke sana, tapi kita tidak mau bergerak. Ya, kita tidak bisa berangkat. Ya. Miskonsepsi yang keempat adalah saya bisa mengontrol orang lain, tapi sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini kita berpikir menang kalah. Kalau tidak menang berarti kalah. Itu sebenarnya tidaklah benar. Yang benar adalah model berpikir menang atau menang. Jadi ditemukannya win-win solution, sama-sama enak. Next. Tadi itu. Nah ini, apakah makna disiplin? Nah, ini kita mulai masuk ke ranah disiplin. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya. Makna asal dari kata ini sebenarnya berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita,
makna kata disiplin telah berubah, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Next, Bu. Coba mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku selama ini? Mengapa kita melakukan sesuatu? Bagaimana kita melawan itu? Itu sebenarnya ada teori motivasinya, Bapak Ibu. Ini ada 3 teori motivasi perilaku manusia yang sengaja mereka lakukan. Yang paling rendah itu mereka itu berpikir, ketika saya berperilaku seperti ini, mereka itu apa hukumannya? Ketidaknyamanannya apa yang diciptakan kalau saya berperilaku seperti ini? Itu teori motivasi yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi orang itu berpikir, kalau saya berperilaku seperti ini, kira-kira apa yang saya dapatkan? Apa kira-kira dapat reward apa tidak? Itu yang teori yang motivasi yang kedua. Yang terakhir ini motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Apa itu? Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, contoh, kalau saya melakukan hal seperti ini, apa yang bisa saya berikan? Saya akan menjadi seperti apa apabila saya melakukannya? Itu kita lebih menghargai diri sendiri. Next, Bu. Budaya positif itu nanti akan tercipta apabila kita melakukan beberapa tindakan. Yang pertama adalah peraturan kelas. Jadi dilaksanakan, dimulai dari diri sendiri, dari kelas kita sendiri. Kita harus membuat peraturan kelas yang disepakati oleh anak didik kita, yang nantinya peraturan kelas itu bisa menjadi keyakinan kelas. Setelah menjadi keyakinan kelas, kelas lain pun memiliki keyakinan kelas juga. Akhirnya terciptalah sebuah lingkungan yang positif. Setelah terjadi lingkungan yang positif dan berkali-kali dilaksanakan, maka terciptalah budaya yang positif. Oleh karena itu nanti monggo kita bersama-sama melaksanakan peraturan kelas dulu, membuat keyakinan kelas dulu, sehingga terjadi lingkungan yang positif dan menjadi budaya yang positif. Next, Bu. Nah, ini apa itu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan? Mengapa tidak peraturan saja? Kok harus keyakinan kelas? Apa bedanya? Nah, ini contoh ya. Kenapa orang yang naik sepeda motor itu kok pakai helm? Nah, biar aman. Ya, betul kan? Biar aman. Sebenarnya itu datang dari dalam diri kita. Mengapa kita harus mengikuti peraturan 3M? Meskipun saya sekarang nggak pakai masker, ya, itu biar kita aman dan saling menghargai satu sama lain. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, agar kita mendapatkan ilmu dan bisa mempraktekannya di lapangan nanti. Ya, nah, next, ini contoh dari kesepakatan kelas. Ini yang sebelah kiri tuh ITK. Usahakan kesepakatan kelas ini nanti didiskusikan dengan anak-anak, biar anak-anak itu memiliki rasa tanggung jawab dengan apa yang mereka ingin. Kelasmu bagaimana? Contoh, oh pingin Pak kelasnya itu bersih. Nah, berarti keyakinan kelas yang pertama itu bersih. Berarti harus konsekuensi membuang sampah pada tempatnya. Oh, pingin Pak kelas saya itu rapi, berarti harus mengembalikan buku ke tempatnya. Next, Bu. Nah,
Ini coba kita di sini untuk melihat peraturan yang ada di sini, kira-kira itu termasuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang akan dituju seperti apa. Selalu kembalikan guru ke tempatnya, itu masuk apa? Terus dilarang mengganggu orang lain, masuk apa? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu termasuk nilai kebajikan apa yang akan ditujunya. Next Bu, nah, ini contohnya, Selalu kembalikan guru ke tempatnya, itu termasuk kita mendidik anak itu tanggung jawab dengan apa yang ada di sekitarnya. Kita melatih anak itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kita melatih anak itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Karena dengan menghormati orang lain, maka terciptalah sebuah kerukunan yang ada di sekitar kita. Hadir di sekolah 15 menit sebelumnya, itu juga menghormati orang lain dan melatih komitmen kepada tujuan. Sama dengan kita sebagai seorang pendidik dengan aturan adanya fast-food, mau tidak mau kita datang jam 7 dan pulang dengan apa yang telah disepakati itu jam 2. Itu memang sudah, itu aturan, bukan keyakinan itu, bukan keyakinan yang ada, cuma itu aturan, memaksa ya. Nah, itu lebih memaksa. Berganti atau menunggu giliran, berarti belajar untuk menghormati orang lain. Istilahnya itu antri. Menggunakan masker. Nah, kebetulan masker saya tadi. Yang menggunakan masker itu menjaga kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di dalam kelas atau koridor, keselamatan. Karena kalau berlari-lari, bermain-main di dalam kelas, takut anak-anak itu jatuh atau nabrak temannya jadi jatuh. Next, Mbak, Ibu. Ya, selanjutnya ya. Alfi Kon dalam bukunya Punis by Reward pada tahun 1993 wawancara SDC Annual Conference mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, ya, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Jadi meskipun anak-anak itu dihukum atau diberi penghargaan, itu memiliki nilai pengaruh ke depan. Contoh ini kalau diberi penghargaan, pengaruh jangka pendeknya, anak-anak itu, wah kalau saya seperti ini berarti dapat penghargaan. Dia berpikir nantinya melakukan sesuatu harus dapat penghargaan. Nah, berarti itu kan malah membuat sesuatu yang tidak berkembang bagaimana. Nah, terus penghargaan juga dapat menghukum. Ya, penghargaan juga menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan biasanya, oh saya berarti bodoh ya, karena saya tidak dapat penghargaan itu. Nah, ini kan bersifat menghukum itu. Penghargaan juga mengulangi ketepatan. Penghargaan juga tidak efektif karena tidak semua anak didik di kelas kita dikasih penghargaan. Jadi anak-anak itu, waduh saya tidak penghargaan berarti saya tidak mau belajar. Itu ada. Penghargaan dapat merusak hubungan. Temannya dikasih penghargaan, dia malah berpikir, wah enak dia, malah timbul rasa yang tidak baik dalam dirinya. Next Bu. Nah ini, coba kita mengamati. Kira-kira hal seperti ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, kita lihat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena anak itu terlambat datang ke sekolah. Itu kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi?
Hukuman. Ya nanti lihat ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ayo. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Menggantikan kertas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Kita lihat nanti ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Karena mungkin di sekolah itu ada aturan harus memakai sepatu berwarna hitam. Kira-kira itu konsekuensi apa hukuman? Yang terakhir ini khusus guru PJOK ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, hukuman apa konsekuensi Pak Guru? Yuk, next. Nah, ini jawabannya. Yang pertama itu yang mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena mereka memang terlambat, itu memang hukuman. Karena dia terlambat, konsekuensi ya apa itu dia mendapat hukumannya. Terus yang kedua, lapangan basket juga hukuman. Murid push up karena tidak pakai masker, hukuman. Nah ini yang konsekuensi. Seperti tadi, PJOK Pak Guru memberikan disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi karena sudah sesuai dengan mapelnya. Oke, next. Nah ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Contoh tadi, anak didik terlambat ketika mata pelajaran PJOK disuruh lari, itu konsekuensi. Karena memang itu mapelnya mapel PJOK. Terus perbedaan yang kedua, hukuman membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Karena mereka ada sesuatu yang dendam sebenarnya muncul di dalam hatinya. Tapi kalau konsekuensi, anak lebih menghargai disiplin. Mereka merasa, oh saya memang terlambat, jadi mereka lebih menghargainya. Hukuman itu biasanya anak membenci, sedangkan konsekuensi itu anak menghargai. Hukuman itu bersifat memaksa, paksaan. Kalau konsekuensi itu bersifat memberikan stimulus dan memberikan tanggapan. Rangsangan ya. Iya, rangsangan lain ya. Ini perbedaan yang selanjutnya adalah hukuman itu mendorong. Nah, kalau kita sudah belajar tentang tadi hukuman, disiplin, dan kita kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice theory itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, 3 penguasaan, 4 kebebasan, 5 kesenangan. Apa saja kebutuhan bertahan hidup? Itu kebutuhan yang bersifat psikologis seperti kesehatan, rumah, makanan. Itu bersifat untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta kasih, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Penguasaan itu cenderung kekuatan untuk mencapai sesuatu yang kompeten, terampil, diakui prestasi, didengarkan, dan
hargai. Kebebasan itu kebutuhan akan mandiri, otonomi, mengingat-ingat dan mengendalikan arah hidupnya. Kesenangan, kebutuhan mencari kesenangan itu contohnya bermain dan tertawa. Next book. Nah, ini coba kita renungkan, kita lihat. Kita mencoba untuk berbuatnya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan dia. Ya, kesenangan ya. Yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai jepit baru, jepit rambut baru loh. Kira-kira itu apa? Termasuk kebutuhan apa? Ingin dihargai. Termasuk apa? Ingin dihargai. Ayo, ayo. Cinta dan kasih. Ya, cinta dan kasih sayang. Mereka ingin, diperhatikan. Next ya. Aku bosan. Masa belajar yang cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Pak gurunya ngomong terus, bosan. Apa itu? Ya termasuk apa? Kebebasankah apa kesenangan itu? Karena dia ingin belajarnya itu lebih bervariasi. Kebebasan. Ya. Next. Aku sebel gambarnya tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Terus gambarannya jelek, sama bu gurunya begini-gini. Kira-kira apa itu? Kebutuhan apa yang mereka itu? Ya, penguasaan. Karena mereka, waduh, aku kok digituin. Ya. Ingin diakui. Next bu. Setelah kita sudah belajar tentang kebutuhan manusia, ini posisi kontrol. Di mana posisi kontrol ini sering kita lakukan di dalam kelas. Dan juga posisi kontrol di sini juga bisa bermanfaat nanti dalam kehidupan sehari-hari. Lihat ya, 5 posisi kontrol yang saya dapatkan ini. Yang pertama adalah penghukum. Biasanya guru itu menghardik, ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Nah, itu posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Kalau posisi kontrol yang kedua adalah membuat merasa bersalah, ya, berceramah dan apa itu? Berceramah, memberikan sesuatu yang aneh. Ya. Terus posisi kontrol yang ketiga adalah menjadi teman, membuat murid itu tenang. Posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Ya. Yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer, di mana guru itu mengajukan sebuah pertanyaan yang membuat anak itu merasa bahwa dirinya itu dihargai dan mencari suatu pemecahan dari permasalahan yang mereka hadapi. Nah, itu 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan di dalam kelas. Kira-kira kita masuk dalam posisi kontrol yang mana? Next bu. Nah, masuk yang mana kita? Ayo coba sekarang dibayangkan. Kita itu termasuk posisi kontrol yang membuat hukumankah atau membuat anak itu merasa bersalah? Yang jadi teman, pemantau atau manajer? Manajer. Yang jelas sebagai seorang pendidik diusahakan kita masuk dalam posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ya, bagaimana ya caranya kita itu bisa memberikannya? Ya, terakhir next bu. Nah, ini dalam posisi kontrol itu yang tersampaikan itu 10% itu kata-kata.
Terus nada suara itu 35%. Yang paling banyak adalah bahasa tubuh ketika kita menyampaikan kepada anak didik kita. Itu yang paling banyak yang diserap oleh anak-anak adalah nonverbal, bahasa tubuhnya. Ya, contoh konkret. Next. Ini adalah pembelajaran terakhir, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next. Ini 9 ciri-ciri restitusi. Jadi dalam restitusi yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Seandainya kita melakukan kesalahan, kita ada temannya kita menyapu, kita masuk, terus secara tidak sengaja sampai kita keinjak dan terbawa oleh yang kita. Itu coba kita di sini sebagai seorang manajer, kita harus melakukan restitusi ini agar tidak tercipta tidak tercipta pertengkaran di antara anak-anak dengan cara dipanggil dan diberi masukan. Ciri yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Dengan masukan dari guru sebagai seorang manajer, nanti akan tercipta suatu hubungan yang baik antara anak yang memiliki masalah. Ciri restitusi yang ketiga adalah tawaran, bukan memaksa. Kita tidak dapat memaksa. Kita memberikan tawaran kepada anak agar anak itu menjadi lebih baik. Yang nomor 4 adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita mencoba untuk menyelam, berusaha untuk bertanya dan menyelam dalam diri anak. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Karena dengan restitusi ini kita bisa mencari sebabnya apa saya bisa melakukan itu dan apa yang harus saya lakukan setelah ini. Nomor 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Tidak kita langsung tindakan, tapi kita harus menanyakan dulu kenapa kok kamu melakukan itu. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi ini mencari solusi, bukan menambah masalah. Tapi tidak sama dengan pegadaian. Kalau pegadaian kan mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, itu pegadaian. Tapi ini restitusi, ya. Yang terakhir cirinya adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti pada endingnya setelah dikasih penguatan pada anak didik, sehingga anak didik itu merasa percaya diri lagi, dia akan kembali kepada komunitas dengan percaya diri yang lebih bagus atau lebih tinggi. Next, bagaimana cara kita melakukan posisi kontrol, terus melakukan pemberian hukuman atau melakukan kebutuhan manusia tadi? Di sini bagaimana cara kita melakukan restitusi? Ini sudah ada segitiga restitusi sehingga kita dapat melakukannya dengan cara apa? Nah, lihat. Pertama, kita harus menstabilkan identitas dulu. Setelah itu, setelah menstabilitas, kita validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinannya. Next, bagaimana? Ini caranya menstabilkan identitas. Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Ya, kita pasti melihat permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Next. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah itu. Untuk apa? Untuk membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kebutuhan tadi, 5 kebutuhan dasar manusia. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh murid itu?
Apa yang dikatakan oleh guru? Contoh, apa yang penting bagi kamu? Kenapa kamu kok melakukan itu? Apa alasannya? Next, Bu. Menanyakan. Setelah itu kita menanyakan keyakinan yang telah kita sepakati. Murid akhirnya melihat kesalahannya, dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini contoh intervensi 30 detik bagi anak untuk dianu oleh kita. Next. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, meskipun ini semoga apa yang saya sampaikan bisa kita laksanakan di UPT Satuan Pendidikan SDN Paciran 1 untuk melaksanakan budaya positif sehingga menjadi lingkungan yang positif dan menjadi SD yang memiliki karakter berbudaya positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.